apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah pohon tumbang akibat hujan deras yang disertai angin kencang melanda kota Parepare. Wakapolri kunjungi sejumlah kampus untuk pembagian beasiswa di tengah protes sejumlah kampus mengenai kemunduran demokrasi dan proses tahapan pemilu. Pesta Demokrasi 2024 kian dekat, namun KPU Bulukumba masih kekurangan logistik pemilu. Informasi pertama, hujan deras yang disertai angin kencang melanda kota Parepare mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Pohon berukuran besar yang tumbang itu melintang di jalan poros sehingga mengganggu arus lalu lintas. Pohon tumbang ini menghalangi arus lalu lintas di Kota Parepare pada Rabu lalu. Personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan personil Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan langsung mengevakuasi pohon tumbang. Pohon berukuran besar tumbang memalang Jalan Poros, Kecamatan Baju Kiki ke arah Kota Parepare itu, mengakibatkan arus kendaraan terganggu. Komandan Batalion B Pelopor Satbrimopda Sulawesi Selatan mengatakan dampak dari hujan deras dan angin kencang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang melintang di jalan poros. Di beberapa jalan utama dan juga terjadi di jalan kota. Jadi kami menurunkan anggota tadi di 3 titik. Di Jalan Bau Masepe, kemudian ada di Bambu Runcing dan juga di perumahan sekitar perumahan Grand Sulawesi. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Parepare pada Rabu pagi. Pengendara pun diimbau berhati-hati ketika melintasi jalan saat hujan deras. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Bejat, seorang paman di Kecamatan Masanda, Kabupaten Tanah Toraja, tega memperkosa ponakannya yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Pemerkosaan pertama kali dilakukan di rumah nenek korban yang tak lain rumah orang tua pelaku. Polisi mendatangi rumah S, 45 tahun warga Kecamatan Masanda, Kabupaten Tanah Toraja, Selasa lalu. Laki-laki ini sehari-harinya bekerja sebagai petani. Dirinya dilaporkan orang tua korban yang tidak lain saudaranya karena dituduh memperkosa keponakannya. Pelaku dilaporkan memperkosa korban yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Perbuatan bejat pelaku sudah dilakukan beberapa kali di bulan Mei dan Juni 2023. Pemerkosaan pertama kali di rumah nenek korban yang tak lain rumah orang tua pelaku. Bahkan pernah pula dilakukan di rumah orang tua korban. Laporan adanya dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada tanggal 2 Februari 2024. Setelah kita yang dilaporkan oleh orang tua dari korban, kemudian korbannya sendiri. Setelah kita lakukan pemeriksaan, pendalaman berdasarkan keterangan saksi-saksi dan petunjuk, selanjutnya kita amankan lelaki PS. PS ini lain adalah om kandung sendiri dari korban. Atas perbuatan pelaku ini, polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja. Harga sejumlah kebutuhan pangan naik di pasar tradisional di Kabupaten Maros. Berikut informasi selengkapnya. Sudah 3 bulan harga bahan pokok beras yang dijual di pedagang pasar tradisional modern Buta Salewangan, Kecamatan Turikali, Kabupaten Maros, mengalami lonjakan harga. Utamanya pada beras jenis medium dan premium. Saat ini beras medium dijual pedagang dengan harga Rp14.000 per kilogram. Sebelumnya hanya Rp12.000 per kilogramnya. Sementara untuk beras kualitas premium kini tembus di angka Rp15.000 per kilogram dengan sebelumnya Rp12.000 per kilogramnya.
Pedagang mengaku kenaikan harga beras yang cukup tinggi ini terjadi akibat dampak dari kemarau panjang pada tahun lalu. Sementara saat ini memasuki musim penghujan, banjir kembali merendam areal persawahan petani yang menyebabkan gagal panen. 14. Sekarang 15.000. Itu per kilo. Per kilo. Nah, selain itu Bu, beras apa Bu yang ada kenaikan lagi Bu? Medium juga. Medium. Dari harga 12 naik 13, sekarang Sudah 14 juga. Itu Pak. Tak hanya harga beras yang melambung, sejumlah komoditi lainnya yang dijual di pasar seperti cabai besar, cabai keriting, telur ayam, dan jahe juga mengalami kenaikan. Untuk harga cabai besar merah, saat ini dijual dengan harga Rp50.000 per kilogramnya. Dengan harga sebelumnya Rp45.000 per kilogramnya. Untuk harga cabai keriting yang sebelumnya Rp30.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit justru mengalami penurunan dari Rp30.000 kini menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Komoditi telur ayam dari harga Rp45.000 kini menjadi Rp48.000 per raknya. Sedangkan harga jahe dari Rp20.000 kini melonjak Rp40.000 per kilonya. Kalau cabai rawit gimana? Mengalami keturunan kayaknya. Keturunan. Tapi kualitasnya berapa? Ya, Kualitasnya bagaimana? bagi dua macam. Kualitasnya. Kalau yang paling bagus itu pemikiran 30. 30 ya? Yang agak-agak kurang bagus 25. Menurut pedagang, kenaikan harga sejumlah komoditi ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang tidak menentu yang berdampak pada kualitas komoditi tersebut. Pedagang juga mengaku semenjak harga bahan pokok ini mengalami kenaikan, para konsumen atau pembeli pun berkurang yang dampaknya pada penurunan omset. Resabu melaporkan dari Kabupaten Maros. Setelah 27 tahun ditahan di negeri jiran Malaysia karena divonis otoritas Malaysia hukuman seumur hidup, Zainal Abidin Mading, TKI asal Pangkep 1 divonis bersalah saat rekan kerjanya ingin menikamnya. Zainal dibebaskan dalam putusan tingkat peninjauan kembali kasusnya. Penantian panjang anggota keluarga tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Pangkep akhirnya terjawab. TKI bernama Zainal Abidin yang mencoba peruntungan di negeri jiran Malaysia pada tahun 1993 itu akhirnya divonis bebas oleh pengadilan Malaysia. Putusan itu pun berbuah menjadi rasa syukur bagi anggota keluarga Zainal di kediamannya yang berada di Desa Taraweang, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep pada Rabu siang kemarin. Kerabat maupun anggota keluarga Zainal lalu melaksanakan sholat sujud syukur. Bahkan saat telekomunikasi belum berkembang seperti saat ini, Zainal hanya berkirim surat dengan kedua adiknya. Surat yang sudah puluhan tahun ini masih tersimpan rapi dan masih utuh. Setiap melihat isi surat itu, Zulhati, sang adik, selalu meneteskan air mata kerinduannya. Diketahui Zainal menjadi TKI di negeri jiran Malaysia sejak tahun 1993 lalu. Zainal bekerja di salah satu perusahaan triplex yang ada di kota Kinabalu, Malaysia. Namun naas terjadi konflik sesama rekan kerjanya. Rekannya lalu berusaha menikam Zainal dengan senjata tajam, namun berhasil ditangkis dan langsung menikam rekannya itu hingga tewas di tempat. Setelah menjalani sidang, tepatnya pada tahun 1997, Zainal divonis pengadilan Malaysia dengan hukuman seumur hidup. Kabar bahagia pun tiba pada Senin 5 Januari 2024 lalu. Zainal divonis bebas karena telah menjalani 2/3 masa hukuman serta berperilaku baik selama dalam masa penahanannya. Kami bersama teman-teman, apalagi tim kami itu kami sempat berpelukan bersama teman-teman. Dan insya Allah itu yang kami lakukan setelah beliau nanti hadir di tempat ini. Kalau keadaan saudara ini sendiri di sana ya bagaimana? Alhamdulillah katanya sehat, alhamdulillah sehat. Di sana juga kan kasih kegiatan, ada kegiatan dalam penjara, menjahit. Dia masih bisa beraktivitas di sana. Dia sudah 7 tahun, kami menanti akhirnya beliau dibebaskan. Jadi langkah yang harus kita lakukan sekarang, bagaimana secepatnya pemulangan kakak. Tinggal itu. Pak Bupati, saya sudah sampai juga sama Pak Bupati, beliau merespon sekali. Cuma persoalannya karena beliau tidak bisa
dekat-dekat ini berangkat penjemputan, tetapi kakak meminta ke kami bahwa sekiranya secepatnya diambil pulang seperti itu. Rencananya Zainal akan dijemput langsung oleh anggota keluarganya menuju ke Malaysia. Namun pihak keluarga Zainal meminta bantuan dukungan pemerintah Kabupaten Pangkep dalam pemulangan Zainal ke Indonesia menuju kampung halamannya di Kabupaten Pangkep. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Usai ratusan sapi di Kabupaten Bulukumba mati misterius, unit pelaksanaan teknis pertanian dan peternakan kabupaten langsung menginvestigasi guna mencari tahu penyebab sapi-sapi itu mati. Kematian pada hewan ternak sapi terjadi di Kabupaten Bulukumba secara misterius. Langsung diperiksa petugas unit pelaksana teknis UPT Pertanian dan Peternakan Bulukumba Selasa lalu. Dugaan sementara sapi mati itu karena terinfeksi penyakit jembrana. Meski begitu, petugas tetap mengecek dan mengumpulkan sejumlah sampel darah hewan sapi serta bagian organ dalam pada tubuh sapi. Nantinya sampel itu akan dikirim ke Laboratorium Balai Besar Veteriner di Kota Denpasar, Bali. Meski hasil laboratorium belum keluar, namun UPT Pertanian dan Peternakan Bulukumba menduga sapi itu tersebut mati akibat terinfeksi penyakit. Itu terlihat dari sejumlah tanda pada hewan sapi, memiliki kemiripan dengan sapi yang terjangkit virus jembrana dan pada umumnya menyerang sapi di Bali. Memang ada yang menunjukkan gejala pembengkakan pada limfonodus prescapularis, kemudian limfonodus femoralisnya itu mengalami pembengkakan. Nah, ini merupakan ciri khas dari penyakit jembrana itu sendiri. UPT Pertanian dan Peternakan Bulukumba mencatat sejak Agustus 2023 hingga awal Februari 2024 sebanyak 70 ekor sapi mati. Sementara sejak 2022 hingga 2024 diduga sebanyak 500 ekor sapi di Bulukumba mati akibat terjangkit virus penyakit mulut dan kuku serta jembrana. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba.